Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang standar audit syariah yang digunakan dalam mengaudit lembaga keuangan syariah. Kita lihat di sini, terkait mata kuliah kita yaitu audit lembaga keuangan syariah, maka standar audit saya bagi menjadi dua, yaitu SPAP dan Audit and Governance Standard. Nah, apa sih beda antara kedua standar auditing ini? Ataukah sebenarnya ini merupakan standar yang sama, cuma namanya saja yang berbeda? Oke, kita lihat ya. Standar yang pertama yaitu SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik, merupakan standar teknis bagi para akuntan publik di Indonesia dalam memberikan jasa profesionalnya, di mana SPAP ini diterbitkan oleh IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, yang merupakan lembaga resmi yang mewadahi seluruh akuntan publik di Indonesia, yang salah satu wewenangnya adalah menerbitkan standar dan juga kode etik bagi para akuntan publik yang ada di Indonesia. SPAP sendiri disusun oleh IAPI dengan mengadopsi pada ISA. ISA itu adalah International Standard on Auditing yang diterbitkan oleh IFAC. Nah, kenapa sih IAPI mengadopsi pada standar auditnya yang dikeluarkan oleh IFAC? Karena IAPI merupakan salah satu anggota dari IFAC. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen sebagai anggota IFAC, maka IAPI mengadopsi standar auditing yang diterbitkan oleh IFAC. Kemudian kita lihat standar berikutnya, yaitu Auditing and Governance Standard. Nah, Auditing and Governance Standard ini merupakan standar untuk auditing dan tata kelola khusus untuk lembaga keuangan syariah yang berlaku juga secara internasional, di mana yang menerbitkan Auditing and Governance Standard ini adalah AAOIV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Jadi jelas ya bahwa Auditing and Governance Standard atau standar-standar lainnya yang dikeluarkan oleh AAOIV ini merupakan standar yang dikhususkan untuk lembaga keuangan syariah. Sementara tadi SPAP yang diterbitkan oleh IAPI yang mengacu pada IFAC ini masih lebih ke audit secara umum, jadi tidak khusus untuk lembaga keuangan syariah saja gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana sekarang kondisinya di Indonesia? Apakah ketika auditor atau akuntan publik akan mengaudit lembaga keuangan syariah mengacu pada SPAP atau mengacu pada AAOIV? Oke, karena IAPI sendiri memang belum menjadi anggota dari AAOIV, sehingga memang IAPI sendiri masih menggunakan standar yang mengadopsi dari IFAC tadi, yaitu SPAP ini. Jadi, secara umum, auditor yang mengaudit lembaga keuangan syariah sekalipun masih mengacu pada SPAP. Kecuali jika ada ketentuan lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atau asosiasi lainnya yang relevan terkait audit lembaga keuangan syariah ini. Nah, karena terkait SPAP telah kita bahas di materi auditing 1 dan juga auditing 2, maka terkait mata kuliah audit lembaga keuangan syariah ini, pembahasan kita akan lebih fokus kepada standar audit khusus untuk lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh AAOIV, yaitu Auditing and Governance Standard ini. Standar auditing menurut Sagara dan Jalil adalah salah satu ukuran kualitas pengauditan, dalam arti bahwa audit berkualitas apabila pelaksanaannya sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum yang ditetapkan oleh organisasi profesi terkait. Nah, berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Sagara dan Jalil ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa standar auditing bisa kita gunakan untuk mengukur kualitas dari audit yang dilakukan oleh auditor. Pertanyaan selanjutnya, standar auditingnya yang mana nih yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kualitas audit yang dilakukan oleh auditor? Nah, Sagara dan Jalil menambahkan bahwa standar auditingnya adalah yang ditetapkan oleh organisasi profesi terkait. Untuk di Indonesia sendiri, seperti yang telah kita pelajari di auditing 1, bahwa organisasi profesi akuntan publik yang ada di Indonesia adalah IAPI, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia.
di mana IAP ini mengeluarkan standar audit yang disebut dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Nah, SPAP adalah standar audit yang digunakan dalam pelaksanaan standar umum di Indonesia. Nah, karena saat ini kita sedang membahas tentang materi audit lembaga keuangan syariah, maka pembahasan kita untuk mata kuliah ini lebih banyak mengacu kepada standar audit lembaga keuangan syariah yang berlaku internasional, yaitu Auditing and Governance Standard yang dikeluarkan oleh AAOIV. Ketika kita membahas tentang standar-standar yang terkait dengan lembaga keuangan syariah, otomatis pembicaraan kita akan mengarah kepada AAOIV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, di mana AAOIV ini telah mengeluarkan 3 standar dan juga kode etik. Nah, standar yang dikeluarkan oleh AAOIV ini terdiri dari Syariah Standard, Accounting Standard, dan Auditing and Governance Standard. Nah, apa sih beda dari 3 standar ini yang dikeluarkan oleh AAOIV? Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Termasuk juga kita akan bahas apa itu AAOIV. Yang akan saya tekankan di sini adalah bahwa terkait dengan mata kuliah audit lembaga keuangan syariah, maka nanti kita akan fokus di standar yang ketiga, yaitu Auditing and Governance Standard. Nah, yang ini ya. Sekarang kita kenalan lebih dalam lagi dengan yang namanya AAOIV. AAOIV merupakan singkatan dari Accounting dan Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang didirikan di Bahrain pada tahun 1991. AAOIV merupakan organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengeluarkan standar untuk industri keuangan Islam internasional. Saat ini, AAOIV beranggotakan bank sentral dan otoritas pengatur, lembaga keuangan, firma akuntansi dan audit, dan firma hukum yang berasal kurang lebih dari 45 negara. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia saat ini sudah mulai mengacu kepada standar yang dikeluarkan oleh AAOIV, khususnya adalah terkait dengan standar akuntansi keuangan ya. Jadi PSAK Syariah yang telah diterbitkan oleh IAI itu salah satunya merujuk pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIV, selain juga mempertimbangkan fatwa dari Dewan Dakwah maupun MUI. Tapi memang untuk auditnya, IAPI karena belum menjadi anggota dari AAOIV, standar audit yang berlaku di Indonesia saat ini masih belum mengacu pada AAOIV terkait dengan audit lembaga keuangan syariahnya. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk AAOIV sendiri telah mengeluarkan 54 syariah standar, 38 accounting standard, 6 auditing standard, 13 governance standard, dan 3 kode etik. Nah, untuk perkuliahan kita seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan fokus di 6 auditing standard dan juga governance standard. Mungkin kalau untuk governance standard tidak semuanya akan kita bahas, khususnya adalah yang terkait dengan audit syariah itu yang akan kita bahas. Dan untuk kode etiknya juga nanti kita akan bahas terkait kode etik yang menyangkut dengan profesi auditor. Oke, sekarang kita akan lihat satu-satu sekilas saja terkait standar-standar yang telah diterbitkan oleh AAOIV. Standar yang pertama yaitu Syariah Standar, di mana Syariah Standar ini berisi tentang pedoman mengenai hal-hal yang diizinkan oleh syariah dan aturan untuk produk keuangan Islam dan mekanismenya. Kemudian standar berikutnya adalah Accounting Standard. Kalau Accounting Standard, AAOIV mengatur tentang pedoman terkait perlakuan akuntansi untuk produk keuangan Islam tertentu dan mekanismenya. Nah, produk keuangan Islamnya ini tentu saja yang sudah sesuai dengan syariah Islam ya, yang sudah diatur di dalam Syariah Standard. Kemudian di Accounting Standard ini juga membahas terkait panduan penyajian laporan keuangan untuk lembaga keuangan syariah. Nah,
Jadi kalau untuk accounting standard seperti nama standarnya yaitu accounting, jadi dia lebih membahas tentang pencatatan akuntansinya seperti apa, terkait dengan produk-produk keuangan yang ada di lembaga keuangan syariah, dan juga bagaimana penyajian laporan keuangannya. Nah, ini yang tadi sudah sempat saya jelaskan di awal bahwa untuk accounting standard yang diterbitkan oleh AAOIV ini telah menjadi rujukan bagi IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia, dalam membuat standar untuk lembaga keuangan syariah, yaitu PSAK Syariah yang telah diterbitkan oleh IAI, itu salah satunya yang merujuk ke accounting standard ini. Oke, auditing standard dan governance standard ini menjadi satu ya sebenarnya, yaitu auditing and governance standard. Cuman di dalam isinya itu memang dibagi menjadi dua. Auditing standard ini lebih fokus kepada pedoman terkait audit eksternal pada lembaga keuangan syariah. Jadi kalau auditor eksternal syariah, dia akan mengacu kepada auditing standard. Nah, kalau untuk governance standard, ini merupakan pedoman terkait kepatuhan syariah, proses pengawasan, audit syariah internal, dan kerangka kerja untuk lembaga keuangan syariah. Nah, kalau untuk governance standard ini, dia lebih mengatur terkait tata kelola untuk lembaga keuangan syariah. Dari kepatuhan syariahnya seperti apa, compliance ya, syariah compliance-nya yang harus diterapkan di dalam lembaga keuangan syariah seperti apa, proses pengawasan oleh Dewan Syariahnya seperti apa, kemudian audit syariah internal, ini masuk ke dalam governance di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, ini dibahas di standar governance dan ini juga nanti akan menjadi salah satu pembahasan di dalam mata kuliah kita seperti yang telah saya sampaikan di silabus ya. Kemudian kerangka kerja untuk lembaga keuangan syariah seperti apa, itu semua diatur di dalam governance standard. Terakhir ini terkait kode etik. AAOIV juga mengatur terkait kode etik, baik kode etik bagi karyawan yang bekerja di lembaga keuangan syariah maupun akuntan dan auditor pada lembaga keuangan syariah. Nah, untuk kode etik ini kita nanti hanya akan fokus di kode etik untuk akuntan dan auditor pada lembaga keuangan syariah. Oke, 3 poin terakhir yang kita bahas di slide ini yaitu auditing standard, governance standard, kode etik. Ini adalah 3 poin yang akan banyak kita bahas di perkuliahan audit lembaga keuangan syariah ini. Oke, ini kita lihat lebih detail lagi apa saja sih yang diatur di dalam auditing standard yang dikeluarkan oleh AAOIV. 6 standar yang telah diterbitkan oleh AAOIV terkait auditing standard, yaitu yang pertama membahas terkait Objective and Principle of Auditing, kemudian standar nomor 2 terkait laporan auditor, standar nomor 3 terkait persyaratan perikatan audit, kemudian standar nomor 4 membahas tentang pengujian kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah oleh auditor eksternal. Kemudian standar nomor 5 terkait tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan fraud and error di dalam audit laporan keuangan. Kemudian standar yang terakhir terkait eksternal syariah audit. Oke, yang selanjutnya kita lihat adalah governance standard yang telah diterbitkan oleh AAOIV. Ada 13 standarnya. Nanti yang akan kita bahas dari 13 ini untuk mata kuliah audit lembaga keuangan syariah ini adalah di governance standard nomor 11, yaitu internal syariah audit. Jadi kita akan lebih banyak membahas di standar nomor 11 dan mungkin nanti kita akan coba compare apa sih beda antara internal syariah audit dan juga internal syariah review. Nah, nanti kita akan melihat perbedaan keduanya sehingga nanti kalian juga tidak bingung ya. Kok ada internal syariah review dan ada internal syariah audit? Apakah itu hal yang sama atau bahkan itu hal yang berbeda? Nah, nanti itu kita akan bahas pada saat kita membahas tentang internal syariah audit. Ini adalah 3 kode etik yang telah dikeluarkan oleh AAOIV. Fokus kita untuk mata kuliah audit lembaga keuangan syariah kita ada di kode etik nomor 2, yaitu terkait kode etik untuk akuntan dan juga auditor di lembaga keuangan syariah. Nah, di kode etik yang kedua ini ya, yang akan kita bahas ketika kita nanti membahas materi tentang kode etik untuk auditor.